Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan majas. Definisi hakikat. Hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai dengan makna asli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bahasa, syara, atau kebiasaan. Contohnya, kata air digunakan untuk menyebutkan zat yang cair, bening, dan tidak berwarna. Macam-macam hakikat. Yang pertama ada hakikat lughwiyah. Makna asli suatu lafaz menurut bahasa Arab murni tanpa pengaruh, syarat, atau kebiasaan. Yang kedua, hakikat syariah. Makna yang ditetapkan oleh syariat Islam biasanya berbeda dari makna bahasanya. Yang ketiga, hakikat urfiyah. Makna yang berlaku kebiasaan atau konteks budaya tertentu, meskipun secara bahasa berbeda. Hukum hakikat. Prinsip hukum hakikat. Dalam ilmu usul fikih, hukum penggunaan lafaz secara hakiki adalah wajib selama tidak ada dalil, indikator, atau korina atau alasan yang mengharuskan beralih kepada makna majazi atau kiasan. Dengan kata lain, hakikat adalah rujukan pertama dan utama dalam memahami lafaz dalam nas syariat, baik itu dalam Al-Quran maupun di hadis. Detailnya, yang pertama, hakikat sebagai makna asli dan pokok. Lafaz dalam bahasa memiliki makna asal dan itulah yang disebut dengan sebagai hakikat. Ketika suatu lafaz muncul dalam teks, baik itu teks agama seperti Al-Quran maupun dalam cakapan biasa, atau maka pemahaman pertama yang wajib kita terapkan dalam makna hakikat, bukan makna kiasan atau majaz. Contoh dalam ayat, dirikanlah sholat. Kata sholat dipahami sebagai ibadah tertentu, hakikat syariah, bukan hanya doa. Makna lughwiyah. Maka hukum asalnya adalah mengambil makna hakikat karena memang itu yang dimaksud oleh syariat. Yang kedua, tidak boleh langsung memahami majaz. Contohnya, lafaz tangan Allah di atas tangan mereka, Quran surah Al-Fat ayat 10, yang artinya secara hakikat tangan berarti anggota tubuh, tapi karena ada korina bahwa Allah tidak menyerupai makhluk, maka lafaz ini tidak dipahami secara hakikat, tapi dipahami secara majaz, yaitu kekuasaan atau pertolongan. Yang ketiga, hakikat sebagai landasan dalam istinbat hukum. Makna hakikat dianggap sebagai makna default dan baru perpindahan ke majaz bila terdapat syarat-syarat tertentu seperti adanya konteks yang tidak memungkinkan makna hakiki. Kesimpulan hukum hakikat. Yang pertama, wajib menggunakan makna hakikat bila ada penghalang atau korina. Yang kedua, hakikat menjadi pendekatan pertama dan prioritas utama dalam memahami lafaz syariat. Yang ketiga, tidak boleh menafsirkan lafaz secara majaz tanpa adanya dalil atau indikasi yang jelas. Yang terakhir, menjaga makna hakikat. Penting untuk menjaga kejelasan dan konsistensi dalam hukum Islam. Definisi majaz. Majaz adalah penggunaan lafaz tidak sesuai dengan makna asalnya, melainkan untuk makna lain yang berkaitan dengan adanya alaqah atau hubungan dan adanya korina atau indikasi yang menghalangi makna asal. Contoh, tangannya panjang digunakan untuk orang yang dermawan, bukan arti tangan secara fisik. Hukum majaz. Hukum majaz biasanya diperbolehkan dalam penggunaan bahasa syar'i atau selama memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya korina, petunjuk atau konteks yang mencegah lafaz dipahami secara hakikat. Selanjutnya, syarat berpindah dari hakikat ke majaz. Penting untuk memahami bahwa tidak semua lafaz yang digunakan dalam syariat atau bahasa sehari-hari langsung dapat berpindah dari makna hakikat ke
makna majaz. Perpindahan ini hanya diperbolehkan apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu adanya alaqah, hubungan makna, dan korina, indikasi yang menghalangi makna hakikat. Yang pertama, adanya alaqah, hubungan makna. Alaqah sendiri adalah hubungan atau kaitan yang logis antara makna atau asal dan makna yang ingin digunakan dalam bentuk majaz. Tanpa adanya hubungan yang kuat, lafaz tidak bisa dipindahkan maknanya ke bentuk majaz. Yang kedua, adanya korina, indikasi yang menghalangi makna hakikat. Korina adalah petunjuk atau indikasi yang jelas yang menunjukkan bahwa lafaz tidak dapat dipahami dengan maknanya hakikat, tetapi sebaiknya perlu dipahami dan konteks majaz. Korina ini berfungsi untuk menghalangi atau menegasi makna hakiki dan memberi sinyal untuk berpindah ke makna majaz. Kesimpulan syarat berpindah dari hakikat ke majaz. Yang pertama, alaqah adalah hubungan yang logis antara makna hakiki dan makna majazi. Hubungan ini mengharuskan kita untuk berpindah dari makna hakikat ke majaz. Yang kedua, korina adalah petunjuk yang menghalangi kita dari menafsirkan lafaz secara hakikat. Tanpa korina kita tetap harus menggunakan makna hakikatnya. Yang ketiga, perpindahan makna dari hakikat ke majaz hanya sah jika ada kedua syarat ini, yaitu adanya alaqah yang jelas dan korina yang mengarahkan. Macam-macam alaqah. Beberapa jenis alaqah yang sering digunakan, yang pertama musyabahiyah atau penyerupaan seperti dalam isti'arah. Yang kedua, sababiyah atau sebab, menyebut sebab padahal yang dimaksud akibat. Yang ketiga, musabiyah atau akibat, penyebut hakikat padahal yang dimaksud sebab. Yang keempat, mahaliyah, menyebut tempat padahal yang dimaksud adalah isi. Yang kelima, haluliyah, menyebut isi padahal yang dimaksud adalah tempatnya. Ittibariyah, penggunaan kata berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari sudut pandang nilai, ukuran, waktu, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.